Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat film semua. Kembali lagi kita di sesi alur cerita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre thriller supranatural yang berjudul The Curse That's Meant Free yang rilis pada tahun 2021 di Korea Selatan. Jadi, film ini bercerita tentang seorang reporter perempuan yang mencari kebenaran atas rentetan-rentetan pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah kota di Korea Selatan, yang mana pelaku daripada pembunuhan ini adalah seorang dukun yang berasal dari Indonesia. Widih, mantap. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Gak bisa bahasa Inggris. Jadi pada suatu malam ada seorang direktur perusahaan farmasi yang baru saja pulang dari rutinitasnya. Kemudian ketika dia masuk ke apartemennya, dia merasakan ada kejanggalan, yakni jendela kamarnya terbuka. Tentu karena dia merasa sudah ada yang janggal, dia kemudian mengambil sebuah tongkat. Kemudian benar saja, ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang pria yang menggunakan tudung. Dia kemudian memukulnya. Akan tetapi pukulannya itu sia-sia karena si laki-laki itu menyerangnya secara brutal. Ia kemudian menelpon polisi. Akan tetapi usahanya itu sia-sia karena si laki-laki bertudung itu langsung membunuhnya secara tragis dengan menggigit lehernya, sehingga membuat badannya menjadi melepuh. Setelah si laki-laki itu meninggal, maka dengan segera juga si pria bertudung itu pun runtuh menjadi lumpur. Keesokan harinya, para polisi di kota tersebut melakukan investigasi, yang mana hasil laboratoriumnya adalah si laki-laki ini meninggal karena sebuah racun dari kerang paralitik, yaitu racun yang terkuat di antara para racun kerang. Dan pelaku pembunuhnya ini adalah orang yang sudah mati 3 bulan yang lalu. Nah, disinilah tempat janggalnya. Di tempat yang lain, di sebuah stasiun radio, ada seorang wanita reporter yang sedang diwawancarai tentang sebuah bukunya yang sangat kontroversial, yang mana bukunya ini menjelaskan bahwasanya orang mati bisa dihidupkan kembali dengan ilmu supranatural. Kemudian dia kirimi pesan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh direktur itu. Dia mengatakan bahwasanya dia akan melakukan wawancara pada hari besok di sebuah apartemen, dan dia di sana akan mengungkap motif di balik pembunuhannya. Kemudian setelah melakukan wawancara di stasiun radio, dia pun kembali ke kantornya. Setelah kembali ke kantornya, dia bertemu dengan seorang reporter yang magang yang bernama Jesse. Kemudian setelah itu dia didatangi oleh suaminya yang bekerja di sebuah agen kepolisian untuk melarangnya
agar tidak melanjutkan investigasinya tersebut karena terlalu berbahaya. Akan tetapi si wanita menyangkal arahan daripada suaminya. Keesokan harinya, dia pun melaksanakan wawancaranya dengan si pembunuh itu. Dan siaran ini pun disiarkan langsung atau secara live di YouTube dan penontonnya lebih dari 20.000 orang. Setelah ditunggu lama, akhirnya si pembunuh ini pun datang dan dia menceritakan yang sebenarnya. Bahwasanya pembunuhan yang tadi malam itu merupakan awal dari pembunuhannya, karena dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi, yaitu pembunuhan terhadap para direktur perusahaan farmasi tersebut. Setelah itu dia pun menyandera si perempuan atau menyandera si reporter. Dia pun menyeretnya keluar, kemudian dikejar oleh polisi. Akan tetapi setelah terpojok oleh polisi, dia pun runtuh menjadi lumpur juga. Sehingga di sini diketahui bahwasanya si laki-laki ini bukan merupakan dukun atau bukan merupakan dalang dari pembunuhan itu. Kemudian di tempat yang lain, di sisi yang lain, para direktur perusahaan tersebut mulai ketakutan karena peringatan dari si pembunuh ini yang akan membunuh mereka. Kemudian si reporter perempuan ini pun dia menemui seorang profesor, yang mana profesor ini akan mengungkap apa motif-motif atau lambang-lambang yang ada di mayat-mayat hidup itu. Dia mengatakan bahwasanya ini berbahasa Indonesia yang artinya adalah dukun santet. Widih, dukun santet Indonesia udah ke internasional di bos, mantap. Kemudian setelah itu si direktur ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian agar si mayat hidup tidak bisa menyerang. Akan tetapi hal itu sia-sia karena mayat hidup sudah berjumlah 50-an orang di luar siap untuk menyerang. Benar saja mereka mayat-mayat hidup ini menyerang secara brutal, bukan hanya kepada kepolisian, akan tetapi dia juga hampir saja menyerang para reporter. Kemudian si direktur ini dikejar oleh mayat hidup sampai ke jalanan. Dan kerennya lagi, mayat hidup ini bisa mengendarai taksi guys. Mantap. Kemudian setelah itu, mayat hidup ini pun berhasil membunuh si direktur. Kemudian si reporter ini, singkat cerita, dia mengunjungi sebuah gedung, yang mana gedung ini merupakan tempat persembunyian daripada si dukun ini. Si reporter ini pun dibantu oleh seseorang yang ahli juga di bidang paranormal yang bernama Zona, sehingga pekerjaannya menjadi semakin mudah. Benar saja, ternyata si Zona ini, si paranormal ini merupakan orang yang pintar. Dia menghapus tulisan yang mengatakan tidak ada itu. Kemudian portalnya pun terbuka. Nah, di dalam portal itu pun terlihat seorang laki-laki yang cukup tua yang sedang bersemedi, yang mengendalikan mayat-mayat hidup tersebut. Sehingga si Zona ini pun melangkah mendekati si dukun ini. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena si dukun dilindungi oleh ilmunya yang sangat kuat. Di sini terjadi ketegangan antara si dukun dan si Zona ini. Pertempuran sengit pun terjadi, yang akhirnya Zona pun berhasil meraih kepala si dukun dan berhasil membaca isi pikirannya. Kemudian setelah itu si dukun pun menangis dan bertobat
dari perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sehingga film pun selesai.